Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan judul Pandangan Metafisika. Saya Adila Dina Safitri. Saya Dilara Toljana. Saya Adisa Nabila Rahmi. Saya Fidanestia. Dan saya Aliati Nada. Penjelasan yang pertama, yaitu metafisika Islam menurut Al-Atas. Pengertian dari metafisika adalah bagian dari filsafat yang khusus membicarakan hakikat realitas mutlak. Sedangkan realitas adalah eksistensi mutlak yang tidak lain adalah kebenaran yang merupakan salah satu dari aspek Allah. Realitas juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, para esensialis. Sebenarnya para esensialis ini mewakili oleh semua filsuf serta sebagian teolog muslim. Yang kedua, para eksistensialis diwakili oleh para cendekiawan sufi. Dan metafisika menurut Al-Atas adalah praktik syariat pada tingkat makom ihsan. Definisi ini sangat tepat sebab di dalamnya aspek-aspek spiritual dan hukum. Dua dimensi ini berkaitan erat dalam Islam digabung menjadi satu. Ihsan yang dimaksudkan dalam definisi ini ialah tingkat tertinggi dalam realisasi kehidupan agama, bahkan lebih tinggi daripada praktik keislaman dan keimanan. Manusia dan psikologinya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasad dan ruh, sehingga manusia sangat berkaitan dengan jasad dan ruh. Oleh karena itu, pada satu sisi dia dianggap sebagai jiwa hewani, dan ketika berhubungan dengan jasad, dan dianggap juga sebagai jiwa rasional ketika berhubungan dengan ruh. Dengan demikian, ketika bergelut dengan sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman, ia yaitu ruh manusia disebut intelek, dan ketika bergelut dengan tubuh, ia disebut dengan jiwa, dan ketika sedang mengalami pencerahan intuisi, ia disebut dengan hati. Dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, ia disebut ruh. Pada hakikatnya, ia selalu aktif memanifestasikan dirinya dalam keadaan-keadaan ini. Yang ketiga yaitu kebebasan dan nasib manusia. Menurut Al-Atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semua tindakan hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir, yang taat maupun yang ingkar. Semua terjadi karena kehendak Allah, sedangkan hamba-hambanya memiliki pilihan atau ikhtiar yang menyebabkan mereka diberi pahala ataupun azab. Dan akar dari ikhtiar adalah memilih sesuatu yang baik. Dia mengemukakan bahwa istilah yang tepat untuk perkataan kebebasan dalam Islam terkandung dalam salah satu istilah teologis ikhtiar. Ikhtiar sebagaimana yang dipakai dalam teologi Islam tidaklah sama dengan ide modern mengenai kebebasan, sebab akar kata ikhtiar adalah khair atau baik, yang berarti memilih sesuatu yang terbaik. Yang keempat adalah jagat raya. Menurut Al-Atas, dunia ini adalah bentuk lain dari wahyu Tuhan, sama halnya dengan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Atas juga menyatakan bahwa proses-proses yang terjadi di dunia fenomenal atau hukum alam, tidak lain dan tidak bukan adalah sunnatullah. Al-Atas menggarisbawahi menghina dunia dan alam natural merupakan perbuatan yang tercela, jika saja kita mengetahui tujuan yang sebenarnya dari penciptaannya. Selaras dengan itu, meskipun kehidupan dunia ini diibaratkan kesenangan yang melalaikan, illa mata'u al-gurur, tempat bermain dan senda gurau. Jadi kesimpulannya adalah metafisika atas mencakup semua aspek di atas, termasuk psikologi, epistemologi, dan etika yang sangat membekas dalam filsafat dan metodologi pendidikan.